Halo guys, Kita lagi ada di Museum Coklat Monggo. Ini pertama kita dikasih kayak buku bacaan gitu. Informasi mengenai Iya, coklat apa ya? adventure. Jadi kayak Sejarahnya sejarah gitu. coklat. Nah, terus habis itu ini ada buku-bukunya yang di packing ini. Terus Dan habis ini itu juga ada ya. koleksinya. Terus ada Ini biji coklat, cocoa, sepeda ontel. Terus ini museumnya. Terus ada baju sama caping juga di situ. Nah, kemudian ada cara pembuatan coklat. Yang pertama yaitu asal muasal coklat. Nah, coklat ini berasal dari biji kakao yang berasal dari pohon kakao. Pohon kakao biasanya hidup pada iklim tropis berudara panas dan hujan. Nah, habis itu yang kedua ada menjaga pohon kakao. Nah, menjaga pohon kakao ini harus tidak lebih dari 5 meter, yaitu kurang 5 meter dari pohon sebenarnya, yaitu 10 meter untuk pohon kakao sendiri di alam sebenarnya. Lalu proses ini bertujuan untuk memudahkan pengambilan biji saat panen. Kemudian ada proses pemanenan buah. Walaupun buah kakao dapat dipetik sepanjang tahun, tetapi biasanya panen pada musim tertentu. Nah, untuk cara mengetahui buah kakao itu sudah cukup masak, yang pertama yaitu ditandai dengan perubahan kulit buah. Jika buah berwarna hijau menjadi kuning dan jika buah berwarna merah, kita harus tunggu sampai berwarna oranye. Selanjutnya ada yang keempat, memetikan buah. Untuk memetikannya sendiri itu, yang pertama jika tidak terlalu tinggi itu menggunakan sabit. Jika terlalu tinggi itu nanti menggunakan alat panen. Lalu pohon kakao itu tidak begitu kuat dan akarnya lunak sehingga mudah untuk dipanjat pohonnya. Nah, kemudian biji kakao kering yang dihasilkan dari satu buah kakao pada umumnya apabila ditimbang beratnya tidak lebih dari 55 kg. Biasanya dibutuhkan 115 biji kakao untuk membuat 100 gram coklat hitam. Nah, setelah bijinya dicuci, biji-biji itu akan disangrai oleh mesin penyangrai. Ini contohnya. Nah, setelah disangrai, untuk menjaga rasa coklatnya itu dengan utuh, maka kita harus menjaga suhunya dengan didinginin. Nah, setelah didinginin untuk beberapa waktu, kita akan memecah dan memisahkan antara biji coklat dengan isi coklatnya. Nah, setelah dipisah antara kulit dan bijinya, kulit itu akan digiling dengan mesin gilingan kasar. Nah, mesin ini tuh menggiling namanya cocoa nibs menjadi adonan massa kasar yang juga disebut massa kakao. Nah, massa kakao ini adalah unsur utama pembuatan dari coklat. Nah, setelah proses gilingan kasar, kemudian ada gilingan halus. Nah, gilingan halus ini yaitu menambahkan massa kakao, mentega kakao, dan gula ke dalam penggilingan. Nah,
di hasil akhir ini proses sudah dapat disebut sebagai coklat. Dan selain menyatukan bahan-bahan, di sini juga dapat menghaluskan tekstur coklat. Nah, proses selanjutnya yaitu proses couching. Proses couching itu yaitu mengombinasikan coklat, menyampurkan untuk memperoleh tekstur yang lebih baik. Kemudian proses couching ini memastikan coklat dipanaskan dalam suhu mencapai 50 derajat Celcius. Kemudian proses inilah yang dapat menciptakan karakteristik rasa, aroma, dan sensasi mulut coklat kami. Nah, selanjutnya ada tempering. Tempering ini merupakan proses penting dalam buat coklat dengan kualitas baik. Dalam proses tempering coklat akan mendapatkan tekstur yang padat. Coklat yang di tempering ini akan meleleh pada perkiraan suhu 34 derajat. Oleh karena itu, ketika dikonsumsi, coklat akan lumer di mulut karena suhu rata-rata tubuh manusia adalah 37 derajat Celcius. Habis itu ada pencetakan. Nah, akhirnya coklat yang sudah ditemper dituang ke cetakan itu untuk membentukkan produk akhir. Kelebihan adonan coklat disisihkan dengan menggunakan spatula untuk digunakan kembali. Coklat dapat berubah bentuk dan ukuran sesuai dengan keinginan, mulai dari ukuran keping 5 gram sampai blok ukuran 10 gram. Semuanya bisa saja dibuat. Nah, setelah melalui proses pendinginan, yaitu proses pengisian isi. Nah, isinya itu bisa berupa kacang, buah, maupun rempah-rempah. Setelah diisi oleh kacang, rempah, dan buah, dan lain-lain, itu yaitu proses pendinginan. Nah, setelah proses pendinginan akan melalui tahap terakhir yaitu proses pengemasan. Nah, untuk proses pengemasan ini terdapat dua, yaitu proses primer dan proses kemasan sekunder. Untuk kemasan primer sendiri yaitu hanya berupa aluminium foil. Kemudian untuk proses kemasan sekunder yaitu terdapat tambahan bungkusan kertas daur ulang maupun yang lain-lain. Oke guys, jadi kita udah selesai nih di museumnya. Terus habis ini kita mau ngapain? Mau buat coklat. Halo guys, jadi setelah mbaknya tadi udah jelasin gimana sih cara bikin coklat, nah sekarang kita mau langsung praktek aja nih gimana cara bikin coklat yang versi kita. Yuk, langsung. Oke, pertama ini udah ada piping bag yang isinya coklat, teman-teman.